yang aman. Demonstrasi terus berlanjut. Oh, harus bertanggung jawab atas ibu kota. Biasa untuk orang biasa. Kamu kembali. Kamu. Pada 2 Oktober 1965, setelah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, Presiden Soekarno berusaha untuk menggabungkan 3 kekuatan besar dalam pemerintahan Indonesia, yakni meliputi Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan dirinya sendiri. Ini merupakan bagian dari strategi Soekarno untuk menjaga stabilitas politik di tengah ketegangan yang meningkat. Soekarno ingin mempertahankan kekuasaan PKI sebagai bagian dari doktrina Sakom atau nasionalisme, agama, dan komunis yang ia canangkan. Namun, pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto semakin kuat dan berpengaruh setelah G30S. Dalam konteks ini, Soekarno berusaha merangkul Angkatan Darat untuk mengimbangi kekuatan PKI dan mencegah konflik lebih lanjut. Pertemuan antara Soekarno dan Soeharto pada hari itu menandai awal dari perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Meskipun Soekarno berusaha untuk menyatukan ketiga kekuatan tersebut, ketegangan antara mereka semakin meningkat, yang akhirnya mengarah pada pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 11 Maret 1966. Sayalah yang sudah mencetuskan ide besar Nasakom. Bukan baru-baru ini saja. Saya sudah berjuang 20 tahunan yang lalu untuk membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Saya tidak bisa mengorbankan keyakinan saya karena saya sudah berjuang selama ini. Maaf Pak, Bapak selalu mengajarkan bahwa perjuangan meminta pengorbanan. Mungkin sudah tiba saatnya untuk saat ini Bapak mengorbankan diri demi bangsa dan negara. Para jenderal kita sudah jadi korbannya. Tapi bagaimana PKI adalah kekuatan nyata dalam masyarakat kita? Kita harus jadikan PKI Pancasila. Maaf Pak, saya kurang yakin ini akan berhasil. Sudah jelas bahwa komunis bertentangan dengan Pancasila. Aidu sendiri yang mengatakan bahwa Pancasila hanyalah alat pemersatu. Ucapan itu sudah jelas untuk mengarahkan PKI akan bergerak kemana. Pancasila hanyalah pemersatu bangsa, Pak. Setelah peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada 1965, mahasiswa di Indonesia, terutama yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, melakukan demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat. Aksi ini berlangsung dari 10 hingga 13 Januari 1966 dan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap lamban dan tidak tegas dalam menangani situasi politik dan ekonomi yang memburuk. Aksi ini mendapat respon keras dari aparat keamanan termasuk penggunaan gas air mata dan panser. Meskipun demikian, demonstrasi terus berlanjut dan semakin meluas. Menteri harus turun. Pokoknya kita tidak akan percaya lagi sampai kapanpun. Kemana mereka? Kayaknya mereka udah duluan deh. Itu mereka. Mulai sekarang kita harus bersama-sama. Kita harus percaya kita bisa melawan mereka. Kita harus bersemangat. Kita harus berani melawan mereka. Itu yang kita butuhkan sekarang. Tunggu. Sampai kapan mahasiswa akan berperang terus? Saya pikir sampai tuntutannya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, kalian akan berperang melawan Soekarno. Dulu, Soekarno juga seorang mahasiswa. Dia melawan pemerintah, tapi melawan kolonial. Sedangkan kalian melawan pemerintah sendiri. Itu namanya pengkhianat. Kalau begitu, kami pergi dulu, Prof. Sudah, silakan. Di tengah suasana politik yang memanas, ribuan mahasiswa turun ke jalan memenuhi sudut-sudut ibu kota.
Sorak-sorai mereka menggema menuntut perubahan di tengah gejolak ekonomi dan politik yang semakin tak terkendali. Poster-poster berisi tuntutan di angka tinggi, sementara bendera-bendera berkibar di tengah lautan manusia yang penuh semangat. Turunkan harga pokok atau menteri yang turun. Demi menjaga kewibawaan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka perlu segera dirombak dan disusun kembali kabinet Dwi Kora, termasuk presidium kabinet harus bersih dari unsur-unsur PKI dan orang-orang yang tidak kompeten dalam bidangnya dan tidak didukung oleh rakyat. Selanjutnya, didesak agar semua peraturan-peraturan tentang kenaikan harga agar dapat kembali normal dan presidium kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilkan harga-harga barang dan jasa yang langsung menyangkut kebutuhan sehari-hari rakyat. Diperhatikannya, kebiasaan politik dan keuangan semata-mata didasarkan untuk kepentingan negara saja. Menyatakan sekali lagi dengan tegas menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, dan menolak dengan keras timbulnya jiwa PKI dan menolak dengan adanya timbulnya New PKI, menuntut pembersihan dari segala oknum-oknum PKI ke-1 serta antek-anteknya. Ini merupakan suatu kehormatan terbesar bagi saya selaku komandan pasukan untuk berbicara di depan mahasiswa ibu kota. Saya diberikan konsep dan ditanya pendapat saya sekarang. Saya berbalik tanya, saudara-saudara yakin dengan konsep yang saudara tulis? Yakin! Nah, kalau saudara yakin, ayo kita lanjutkan. Biar 1000 edit, kita sungkur dengan Pancasila. Mereka tidak akan mungkin mengobrak-abrik hukum yang tidak adil. Bukannya Edit sudah mati, Pak? Di bumi ini banyak kok yang kelakuannya kayak Edit. Loh, Dodo, kok kamu tidak kuliah? Sudah pulang mah, mogok. Mogok apaan? Mahasiswa hari ini mogok kuliah mah. Mahasiswa mogok? Iya mah, mogok. Idi, yang biasanya mogok itu kan guru dan kuli. Mahasiswa kok mogok? Yang enggak saja. Sudah, kamu selesaikan kuliahmu, lanjutkan jadi sarjana. Cepat dikirim di angkatan udara, jadi tentara, sukarelawan, dan pergi ke Malaysia. Beberapa segelintir mahasiswa tahun lalu juga seperti itulah mah. Itu kan biasa untuk orang biasa. Kamu kan lain, papimu. Begitu-begitu dulunya berjuang. Kamu kan tahu banyak teman-teman papimu yang jadi menteri. Teman papi lagi diganyang, Mam. Yang diganyang kan yang mau diganyang. Kita kan selalu kenyang, karena yang kenyang selalu menang. Jadi kita selalu menang karena kita selalu kenyang. Terserah Mama saja. Aku mau keluar, mau ke rumah teman. Aduh, Dodo, tuh anak kenapa sih susah dibilanginnya? Demonstrasi mahasiswa yang semakin membesar, desakan politik dari berbagai pihak, serta tekanan ekonomi yang kian menghimpit menambah beban di pundak Presiden Soekarno. Soekarno dan Soeharto mengadakan sebuah pertemuan tertutup. Di akhir percakapan, Soekarno mengusulkan langkah strategis mengundang wakil-wakil mahasiswa ke sidang kabinet di Bogor. Sebuah manuver yang tampaknya diplomatis, namun mungkin memiliki tujuan yang lebih dalam. Brengsek. Saya tahu tujuan mereka apa. Mereka mau menjatuhkan saya. Mereka mau membawa revolusi ke kanan. Sudah berulang kali saya katakan, kita itu ke kiri, bukan ke kanan. Pancasila juga ke kiri. Maaf Pak, sepanjang yang saya tahu, mahasiswa dan masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap Bapak sebagai pimpinan revolusi. Saya ini sudah makan banyak gerak politik. Mereka itu buta politik dengan cara membuat kekacauan terus-menerus tanpa sadar. Dengan satu kalimat pun bisa saya bubarkan PKI itu, malahan timbul masalah yang berulang. Tapi Pak, kita mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bergerak menghadapi gerakan komunis itu. Lalu kita pisahkan masyarakat yang pro dan yang anti komunis. Kita tutup semua celah yang mungkin dimasukkan oleh PKI. Tidak usah kau gurau, kau ini prajurit.
Tugasmu menjalankan apa yang telah saya perintahkan. Kau sudah menjadi kepercayaanku. Maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak. Saya hanya merasa apa yang saya anggap benar. Apakah Bapak masih ingat saat saya menjadi Panglima di Jawa Tengah? Saya berani mengutarakan apa yang saya cemaskan kepada Partai Komunis tahun 1995. Saya juga tidak pernah lupa. Kau dulu tidak melaksanakan perintahku dengan menangkap Jenderal Darsono hanya karena dia seniormu. Sekarang kau angkat kau menjadi panglima. Saya harap kau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan Bapak kepada saya. Jika Bapak setuju, kita undang wakil mahasiswa dan masyarakat untuk hadir di sidang kabinet di Bogor. Di sana, Bapak bisa mengungkapkan pikiran Bapak kepada masyarakat, begitupun sebaliknya. Payah, menteri brengsek. Apa sih yang mereka inginkan mengikuti sidang kabinet? Harusnya kamu hadir dalam rapat itu supaya kamu tahu alasan mereka. Kamu kan ikut, kamu katakan saja pada mereka. Ya, memang hanya dialog. Hei, kalau yang namanya dialog, ya harus sama kuat. Masih mending mereka dikasih kesempatan untuk berbicara. Ini sih paling hanya disuruh mendengarkan indoktrinasi. Saya kira tidak ada soal menerima undangan. Perjuangan kan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kalau dengan sudah memperkuat tujuan kita, kenapa sih ditolak? Malah saya melihat undangan itu, kekuatan kita sudah ditemukan. Katanya sih itu kasus Soeharto. Hah? Pak Harto? Memalukan. Makan undangan. Mahasiswa, kalau gak berani membela kebenaran. Hei, para pemimpin-pemimpin kaum nasionalis, agama, dan komunis, serta pemimpin-pemimpin kaum bersedia bersenjata. Kita semua mengingkari daya upaya, cobalah kondusif, jangan cuma menuntut. Kita mesti mencari upaya untuk menurunkan harga. Saya tantang siapa yang bisa menurunkan harga dengan tempo 3 bulan, baik di kalangan tentara, pemimpin ormas, orpol, atau mahasiswa. Aku jadikan menteri sekarang juga, tidak peduli lagi siapa sanggup angkat tangan. Kalau sudah 3 bulan dari Februari, Maret, April. Ribuan mahasiswa berteriak lantang meneriakkan tuntutan dengan penuh emosi. Poster-poster dan spanduk berkibar di antara lautan manusia. Di tengah ketegangan, Soeharto melangkah maju. Ayo tembak kita kalau berani. Saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, saya harap kalian tenang dan bersabar. Tuntutan-tuntutan kalian sedang kami bahas di sidang kabinet. Jadi, saya harap kalian bersabar karena PKI akan segera dibubarkan. Hidup suara! Maksudnya apa cuma separuh? Cuma setengah dari yang kita minta, Pak. Ini dana bukan bos dana, sudah saya bilang untuk menggunakan dana dari revolusi. Ini saya sudah menggunakan dana dari revolusi, Pak. Ini besar sekali. Tapi oleh pemuda dalam sebagian sudah dibagi-bagikan dan dipinjamkan. Bagaimana bisa dipinjamkan? Ini sudah saya tulis datanya dengan benar, Pak. Pak, ada mahasiswa demokrasi yang bertemu dengan Bapak. Saya katakan berulang kali, kan sudah saya bantu untuk meneliti masalah ini.
Jadi, kalian tinggal bersabar dan serahkan semuanya kepada saya. Jangan cuma teriak-teriak menteriku goblok. Kalian menulis tentang diri saya dan keluarga saya. Tidak benar, Pak. Bukan anak-anak kami yang telah mencoret-coret itu, tapi mereka lah rakyat yang telah melakukannya. Kalian menimbulkan rasa iri hati kepada rakyat Indonesia. Kalian demonstrasi. Kau dari ormas mana? Kami dari mahasiswa Pancasila, Pak. Di mana letak Pancasilamu dengan memaki-maki menteri-menteri saya dan keluarga saya? Dalam pelantikan Kabinet Jayapura, Bapak menegaskan soal sandang tangan akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Dan ini sudah melebihi batas waktunya, Pak. Bapak juga harus tahu batas kesabaran kami, Pak. Kami di sini sebagai rakyat menderita, Pak. Itu baik, tapi saya tetap tidak setuju dengan syarat-syarat kalian. Mengakui bahwa revolusi hanya ditulis di atas kertas saja, dan itu tidak memiliki arti apa-apa. Itu saya tulis dalam pemerintahan penjajahan, bukan pemerintahan bangsa sendiri. Kalau begitu bukan salah kami, Pak, karena tidak disebutkan. Saya bangga atas mahasiswa-mahasiswa yang dapat berdialog dengan lancar. Silakan duduk. Karena itu, waspadalah dan sempurnakanlah organisasi dari segi pertahanannya. Jika kami beraksi secara hal wajar dan memperjuangkan Tritura, pasti kami didukung oleh ABRI dan seluruh rakyat. Dengan demikian, Bung Karno bisa mendengarkan isi seluruh hati tuntutan para mahasiswa. Herul, apa yang sudah terjadi dengan proyek Indonesia itu? Mengapa semuanya menjadi begini? Menghilang dan berkhianat? Bung tidak perlu merasa dihianati. Seluruh bangsa Indonesia masih mengakui Bung sebagai pemimpin yang besar. Tapi kamu mendengar sendiri kan? Apa kata anak-anak itu? Mereka menuntutku untuk mengubarkan PKI itu. Saya kira ini tidak ada hubungannya dengan kampanye itu. Mereka melihat PKI mengalami suatu pemberontakan, dan ini berarti mereka mengkhianati revolusi dan ajakan Tupapi. Setiap anggota Dwikora Republik Indonesia setia dan taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup Mandaris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pemimpin besar Revolusi Bung Karno menyatakan siap siaga anggota Kabinet Dwikora kepada Republik Indonesia sebagai pelapor ke depan Republik Indonesia dari barisan Soekarno yang siap siaga bela Revolusi Nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggal Bung Karno. Perkataan kamu itu dikeluarkan bukan karena kamu takut diritul. Tidak ada yang lebih sakit hatinya dibandingkan saya. Saya tidak akan mundur semilimeter pun dalam memimpin revolusi. Sun barisanmu sekompak-kompaknya jika memang kau cinta Soekarno. Saya bukan cuma menjadi pemimpin nasional, tapi saya sudah menjadi pemimpin dunia. Tapi Pak, kepentingan nasional harus terlakukan. Saya sudah memberikan diri saya di PBB, jadi saya tidak akan pernah mengubarkan PKI. Saya Soekarno, saya tidak akan mundur sekalipun. Selama Bapak bergerak seperti itu, para mahasiswa akan tetap terus bergerak. Begitu pula keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya meminta sebagai seorang anak kepada Bapaknya supaya Bapak mempertimbangkan hal itu. Jadi bagaimana dengan pandangan dunia terhadap saya? Saya kira nanti akan ada jalan keluar, Pak. Saya yang akan membubarkan PKI. Bapak tinggal menunggu saja. Demonstrasi berubah menjadi kekacauan total saat mahasiswa menyerbu gerbang. Namun di peristiwa ini, mahasiswa dari Universitas Indonesia tertembak. Tembak kita kalau berani. Pada 10 Maret 1966, di tengah situasi politik yang memanas di Jakarta, Presiden Soekarno mengadakan rapat penting bersama anggota kabinetnya di Istana Negara. Kabinet ini dihadiri oleh Soekarno, Dr. Subandrio, Leimana, Khairul Saleh, dan anggota kabinet lainnya. Di luar, demonstrasi semakin memuncak dan situasi semakin tidak terkendali.
Ajudan Soekarno melaporkan bahwa situasi di luar semakin genting dan menyarankan agar Soekarno segera meninggalkan rapat untuk keselamatannya. Mereka memutuskan untuk menuju Istana Bogor dengan helikopter. Kepada anggota kabinet, kita harus mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Kekacauan di luar semakin buruk. Mohon maaf Pak Presiden, demonstrasi di luar semakin memuncak. Kita perlu mengantisipasi untuk menghindari kemungkinan terburuk. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Pak Presiden, kita harus segera pergi menuju ke Istana Bogor. Baiklah, kita akan menuju ke Istana Bogor. Siapkan helikopter sekarang. Siap. Taimena, tolong pimpin rapat ini sebagai wakil. Untuk rapat, cukup sampai di sini. Rapat saya tutup. Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dari Brigjen Sabur. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan sudah menjamin hal-hal yang menghalangi jalannya sidang Pak. Sampaikan salam saya kepada Bapak Presiden. Saya tidak bisa menemui beliau karena saya sedang sakit. Sampaikan kepada beliau jika saya diberi kepercayaan untuk mengatasi masalah ini. Kalau begitu, saya izin pamit Pak. Silakan duduk. Ada apa kalian di sini? Kami sengaja datang di Bapak untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami menyesal atas kejadian tadi pagi, Pak. Kami harap Bapak tidak dipengaruhi oleh kejadian itu. Kau bilang tidak terpengaruh. Kau mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan saya. Angkatan Darat juga ikut merendahkan saya. Sebenarnya Pak, itu hanya kesalahpahaman. Bapak menerima laporan. Kesalahpahaman? Tidak usah ada yang ditutupi. Coba ceritakan semuanya. Saya tahu kejadian yang tadi. Aman Pak? Aman? Aman apanya yang aman? Demonstrasi terus berlanjut. Kau harus bertanggung jawab atas ibu kota. Itu tidak benar, Pak. Tidak ada niatan kami untuk menjatuhkan Bapak. Jika itu benar, maka kami tidak akan ada di sini. Baiklah, apakah kondisi seperti ini akan dibiarkan begitu saja? Kita dapat meminta Jenderal Soeharto untuk mengatasi ini. Tadi Pak Harto berpesan bahwa ia sanggup mengatasinya. Kita beri dia kepercayaan, Pak. Kepercayaan apa lagi yang harus saya berikan? Seperti surat perintah, Pak. Baiklah. Pada Dewan Kerja Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat atas nama Presiden Panglima tertinggi besar Revolusi, mengambil tindakan yang dianggap penting untuk dijadikan keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan, jalannya revolusi. Mengadakan koordinasi, melaksanakan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain, upaya melaporkan segala sesuatu yang disangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabannya seperti tersebut.
kan mungkin. Mereka mau membawa revolusi ke kanan. Dengar sendiri kan apa itu kan? Apa itu aja apa kata anak-anak itu? Banyak dengan waktu itu. Mereka apa menang gitu sih? Saya harap sama Tembak kita kalau berani. ih, selfie kelihatan orang juga kelihatan. Silakan Harry Potter. Helikopter. Kamu lagi. Kamu yang Terserah Mama saja. aduh Aku mau keluar. Terserah Mama saja. Aku mau keluar. Mau teman. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Pak Presiden, kita segera keluar. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Pak Presiden, kita segera keluar ke Istana Bogor untuk. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Pak Presiden, kita segera keluar untuk. Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Apa yang harus kita lakukan, Pak Presiden? Pak Presiden, kita segera. Presiden, kita harus segera pergi menuju. Pak Presiden, kita segera menuju ke. Mereka mau membawa revolusi ke kanan. Membawa revolusi ke kanan. Sudah saya berulang kali sih. Aku ini anjing aku gitu. Saya ini bukan aja. Ini bukan hanya ini. Mahasiswa akan tetap terus bergerak. Aduh anjing bawa dia. Saya kira nanti akan ada jalan keluar, Pak. Ini kan ngomong. Yang akan membuat. Ini Pak, Presiden Soekarno. Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dari Presiden Soekarno menerima laporan dari Brigjen Sabu. Ini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan dari Brigjen Sabu. Sudah hal-hal yang menghalangi jalanan. Kalau begitu, saya izin pamit Pak. Ini Pak. Sabar. Sudah saya katakan berulang-berulang kali. Kan saya katakan benjing sudah kisir. Cuma teriak-teriak menteriku goblok siapa? Kalian menulis tentang diriku dan keluarga saya. Benar Pak, bukan anak-anak kami yang telah melakukan. Aduh salah. Kalian demonstrasi. Kalian diri. Lantas di mana letak Pancasilamu? Bapak juga mengerti. Lantas di mana letak anjing siap banget? Lantas Dalam Astagfirullah soal bahan pangan. Sandang pangan. Bapak juga harus tahu batas kebatasan apa itu baik, tapi saya tidak tetap baik. Itu baik, tapi saya tidak tetap setuju. Itu baik, tapi saya tetap tidak setuju. Tapi itu saya tulis dalam pemerintahan penjajahan pemerintah. tidak disebutkan demikian. Pokoknya. ih, Oh seri. Kau mengatakan tidak terpengaruh. Anjing seri anjing seri. Anjing kantong terjadi. Kan tidak terpengaruh. Anjing seri. Anggota darat anjing naon ya boy. Katakan anggota darat dia. Iya deh. Merendahkanku. Masa cowok salah. Ya nantung cowok ini di salah pahaman, tidak ada usaha yang ditutupi. tidak ada usaha. Salah pahaman, tidak ada usaha. Bisa. Coba ceritakan yang tadi. Ceritakan semuanya. Bagaimana kejadian? Aman bagaimana? Itu kan. Dengar tuh guys. Cowok. Ngomong.